Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget teman-teman, selamat datang di channel What's on My Mind bersama saya Murni. Dan di channel saya ini biasanya kita akan membahas tentang personal growth, self development, psikologi, ilmu pengetahuan, dan lifestyle. So, thank you for joining with me. Teman-teman semua, kita tidak pernah ada yang tahu bagaimana takdir kita di depan sana. Yang kita bisa hanyalah menjalani hidup serta mengupayakan semua yang kita bisa untuk sekedar bertahan hidup. Ada seorang tokoh filsuf yang menyatakan bahwa life is absurd, yang artinya hidup nggak ada makna dan tujuannya. Ini aneh ya, dimana hampir semua manusia itu mencari jati diri dengan merenungi makna dan tujuan dari hidup mereka itu apa, namun tidak dengan seorang tokoh filsuf yang bernama Albert Camus ini. What a practically thinking, benar-benar pikiran yang praktis ya, manusia yang sangat praktis. Namun ada benarnya juga sih teman-teman. Setelah kita telaah, ternyata maksud dari pernyataan Albert Camus yang menyatakan bahwa life is absurd adalah sudah seharusnya kita menerima dan menjalani hidup kita seperti apa adanya, menjalani semua yang sudah menjadi porsi dalam kehidupan kita, termasuk menerima semua kehilangan dan kegagalan dalam hidup kita sambil tetap terus menjalani kehidupan itu sendiri. Everything will be okay, and the power of baik-baik saja itu yang selalu saya tanamkan dalam pikiran saya. Talk about losing and failure, teman-teman. Berbicara tentang kegagalan dan kehilangan, semua orang pasti pernah merasakan kehilangan dan kehilangan dalam hidup. Hanya kadar kegagalan dan kehilangan di sini itu berbeda-beda, karena pada dasarnya manusia itu sudah memiliki ketentuan dan takdirnya masing-masing, yang tentu saja itu juga berbeda-beda. Kehilangan seperti kehilangan misalnya orang-orang yang kamu sayangi, misalnya orang tua, pasangan, anak, harta, tahta, kegagalan dalam mencapai dream life kamu, tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, kamu dipecat. Semua orang pasti merasakan emosi ini. Hampir semua orang pasti pernah merasakan emosi ini. Tapi pada dasarnya setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menanggapi dan menghadapi situasi ini. Tentu saja ada yang tetap larut dalam kesedihannya, merenungi nasib, merenungi takdirnya itu. Namun ada juga orang-orang yang memilih untuk bangkit dan keluar dari situasi yang tentu saja tidak mengenakan ini. Memang as a human, literally as a human, kita memiliki sisi fragile. Sekuat apapun mental kita, jika semesta menyajikan suatu keadaan yang dimana kita tidak bisa melawan takdir kita, maka secara otomatis sisi fragile kita akan keluar juga. It's okay to be fragile, just to be crying, just be sad. Kita ini manusia dan itu wajar. Tapi saran saya, kamu jangan lama-lama. Ada sebuah kutipan yang sangat menarik perhatian saya, yaitu terimalah detik-detik kegagalan kamu sebagaimana kamu nanti masuk dalam menit-menit kebahagiaan kamu. Kutipan yang sangat bagus ya menurut saya, dan kamu bisa pikirkan itu. Think about it. Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu melainkan untuk dia gantikan dengan yang lebih baik lagi, dengan yang lebih besar lagi, kan? Nah, kita gagal dan kehilangan sesuatu itu karena tentu saja banyak faktornya. Nah, tapi menurutku ya, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan jika itu memang tidak baik untuk kita, jika sesuatu itu tidak baik untuk kita.
sesuatu yang tidak baik itu, jika tetap kita pertahankan, itu bagaimana nanti jadinya? Apa dampaknya bagi psikis kita? Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk tetap menjaga mental kita untuk tetap sehat dan waras. Semua orang pasti pernah merasakan kehilangan. Saya juga pernah merasakan banyak sekali kehilangan dan kegagalan dalam hidup saya. Saya pernah merasakan dimana saya tidak bisa menggapai cita-cita yang sudah menjadi passion saya karena sesuatu dan lain hal yang memang di luar dari kendali saya. Saya pernah gagal dalam mengemban pendidikan saya, tapi gagal yang saya maksudkan di sini adalah bukan berarti saya tidak bisa menyelesaikan studi saya. Saya bahkan bisa menyelesaikan studi saya dengan IPK yang sangat memuaskan. Tapi konteks kegagalan saya yang saya maksudkan di sini adalah karena saya merasa gagal karena saya tidak mendapatkan edukasi yang sesuai dengan passion saya. But that's what I call as a life. Itu sudah menjadi takdir saya, dan saya harus menerima itu. Mungkin saja di dalam background pendidikan itu Allah sudah menyiapkan sesuatu kerjaan yang terbaik untuk saya, atau mungkin juga hanya sekedar pengalaman untuk saya. Jadi seperti itu, saya harus tetap menemukan pikiran-pikiran positif dalam diri saya sendiri untuk tetap terus berjalan. Jadi seperti itu. Dan juga saya juga pernah merasakan kehilangan yang memang the best kehilangan, the miserable things in my life. Jadi saya pernah kehilangan orang-orang yang saya cintai. Saya memang pernah berada di titik dimana saya itu benar-benar under zero, di bawah nol, bukan nol lagi, tapi di bawah nol. Saya pernah merasa tempat ternyaman saya itu menjadi tempat yang paling terasing bagi saya. Saya pernah merasakan orang-orang di sekeliling saya, everything around me, surrounding me, that's not taste, alias hambar, tidak ada rasanya lagi. Tapi saya struggle. Ada suara-suara kecil di pikiran saya yang mengatakan bahwa saya harus bangkit kembali. Saya harus tetap berjalan dan melanjutkan hidup. Ada wajah-wajah manis yang muncul di pikiran saya yang harus saya bahagiakan. Dan ini menjadi imbus untuk harapan di hidup saya. Tidak ada hal-hal yang baik yang akan saya dapatkan jika saya tidak bisa merubah mindset dan cara berpikir saya. And the first thing I have done in my life adalah memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Dan yang kedua, mencoba memaafkan diri saya sendiri. Dan ketiga, menerapkan self-love. Kemudian yang keempat adalah mulai bersyukur and keep gratitude. Karena saya berpikir tidak ada yang akan bertanggung jawab atas hidup saya kecuali diri saya sendiri, dan kebahagiaan saya tidak akan pernah saya dapatkan pada pundak orang lain, melainkan kebahagiaan saya itu bisa saya dapatkan dari dalam diri saya sendiri. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan kehidupan baru yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya di masa lalu. Saya mulai berpikiran positif, saya mulai menyalurkan hobi-hobi saya yang bisa mengembangkan potensi saya. Dan dengan kehidupan saya saat ini, saya rasa tidak pantas bagi saya untuk bersungut-sungut dan menyesali semua kegagalan dan kehilangan saya di masa lalu. Saya punya Tuhan, saya punya keyakinan, saya punya pikiran-pikiran baik, dan saya tahu serta saya yakin ada sesuatu yang besar di depan sana yang sedang menunggu saya, yaitu dream life saya. Maka dari itu teman-teman, mulai sekarang saya mengajak teman-teman semua, especially all the women in the world yang sedang struggling di luar sana, untuk tetap bersyukur dan tidak menyalahkan keadaan atas semua yang sudah terjadi dalam hidup kita, dan tidak mencari pembenaran diri atas sebagai dalih atas kegagalan kita. Dan kita jadikan kegagalan kita itu sebagai spion bagi kita agar kita tidak mengulangi kesalahan
kesalahan yang sama dan kita jadikan kegagalan itu sebagai titik balik kita untuk meraih kesuksesan. Jadi teman-teman, gimana? Kamu mau pilih yang mana? Kamu pilih tetap struggling atau kamu tetap berada di situasi yang sangat tidak menyenangkan itu? Dan itu pilihan ada di kamu, tinggal kamu pilih saja yang mana yang terbaik untuk diri kamu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan tetap saksikan pembahasan berikut hanya di channel What's on My Mind. Terima kasih dan sampai jumpa.